Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor hukum Visi Law Firm di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kantor tersebut milik mantan jubir KPK Febri Diansyah yang kini menjadi kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menggeledah kantor Visi Law Firm usai memeriksa Rasa Mala, mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Usai melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK membawa koper dari dalam kantor yang diduga berisi dokumen-dokumen untuk diselidiki. Kantor Visi Law Firm merupakan milik Febri Diansyah, mantan jubir KPK sekaligus kuasa hukum PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan milik mantan peneliti Indonesia Corruption Watch Donald Faris. Hasil penggeledahan, Om? Berapa koper, Pak? 2 koper, isinya apa aja, Pak? Dokumen yang diambil, Pak. Ada berapa dokumen, Pak, yang diambil, Pak? Pak, sedikit aja, Pak. Sedikit aja boleh, Pak. Sebelum buka, Pak. Sebelum buka, Pak. Kembali di Sindo Siang, pemirsa, viral video drone yang menarasikan temuan ladang gajah di wilayah wisata Gunung Bromo. Ternyata temuan ladang gajah tidak berada di kawasan wisata Gunung Bromo, melainkan wilayah Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Agrosari, Lumajang. Inilah video yang dinarasikan dengan temuan ladang ganja di area lereng Gunung Bromo dan viral di media sosial. Dalam narasinya dikaitkan dengan larangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS dengan temuan ladang ganja. Menanggapi video tersebut, pihak Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi dan membantah narasi tersebut. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Selain itu, temuan ladang ganja tersebut terjadi pada bulan September 2024 di Desa Argosari, Senduro, Lumajang. Temuan ini masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan bukan di kawasan wisata Gunung Bromo. Sementara dari hasil pengungkapan polisi, terdapat 59 titik ladang ganja dan 6 orang tersangka bersama barang bukti 47.000 batang pohon ganja. Kini perkara temuan ladang ganja ini sudah berada di Pengadilan Negeri Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan temuan ladang gajah di wilayah Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur tidak ada kaitannya dengan penutupan sementara kawasan wisata Gunung Bromo. Puluhan ladang ganja di TNBTS juga sedang dalam proses hukum. Kepolisian untuk menemukan ladangnya pakai drone segala macam, dan itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya jadi sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru dengan drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya, dengan tadi Manggala Agni turun, Polu turun, dan bersama dengan polisi kita ikut cabut, itu menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi. Jadi mohon insya Allah staf kami. Bareskrim Polri membongkar penipuan berkedok investasi mata uang kripto skala internasional dengan nilai kerugian lebih dari 100 miliar rupiah. Polisi juga telah menangkap 3 tersangka yang merupakan warga negara Indonesia. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan pelaku menggunakan modus menawarkan investasi dengan membuat iklan untuk mempelajari bisnis trading saham dan kripto di media sosial. Nantinya korban dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 20 hingga 300% dan diarahkan untuk mentransfer dana ke beberapa rekening bank yang dibuat pelaku. Total korban yang teridentifikasi sebanyak 90 orang dengan nilai kerugian sebesar 105 miliar rupiah. Sampai dengan saat ini, jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Adapun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai 105 miliar rupiah. Bahwa dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap 3 orang tersangka WNI yang terlibat. Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan uang dari 67 rekening bank yang diduga merupakan penampungan hasil kejahatan sebesar 1.532.900.000
Rp583.568. Pasal yang dipersangkakan kepada 3 tersangka yaitu tindak pidana dengan sengaja dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang